Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Kakak mau lanjutin penjelasan tentang piutang usaha. Karena tadi sempat terhambat ya penjelasan tentang piutang usahanya. Jadi Kakak jelasin lewat YouTube aja. Jangan lupa tetap standby karena bakal ada nama-nama yang bakal disebutin untuk ngerjain soal. Nah, jadi fokus ya untuk mendengarkan atau menyimak materi piutang usaha ini. Nah, di sini mungkin bakal kakak jelasin dulu dari sisi teorinya, tapi secara singkat aja ya, karena sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan oleh Bu Linda di kelas teori. Oke, dari piutang usaha. Nah, sebenarnya apa sih piutang usaha itu? Jadi piutang usaha itu adalah tagihan kepada pihak lain atau pelanggan kita secara terbuka dan tidak disertai penerbitan instrumen kredit. Dan biasanya transaksinya itu muncul karena ada transaksi penjualan secara kredit ya pastinya. Karena kalau secara kredit kan pasti muncul yang namanya piutang. Nah, beda lagi sama piutang wesel yang dipelajari di minggu kelima. Kalau piutang wesel itu adalah klaim atau janji tertulis yang dibuktikan dengan adanya instrumen kredit secara formal. Kalau piutang usaha tidak ada ya, tidak disertai dengan penerbitan instrumen kredit. Terus kalau di piutang wesel juga ada perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula, seperti itu. Nah, jadi udah tahu ya bedanya piutang usaha sama piutang wesel. Beda di instrumen kreditnya. Oke, langsung aja kita masuk ke transaksi-transaksi dari piutang usaha itu sendiri. Jadi transaksi yang pertama pastinya pengakuan awal ya. Pengakuan awal atau awal munculnya si piutang ini. Misalnya, kita menjual sebuah barang dagangan kita kepada pembeli tanggal 4 Januari. Tapi si pembeli ini kredit, itu tidak bayar secara cash. Nah, maka kita tetapkan jangka waktunya 2/10/30, yang artinya dalam jangka waktu 10 hari sudah dilunasi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Tapi kalau membayarnya atau melunasi hutangnya ini lebih dari 10 hari, tapi tetap dalam jangka waktu 30 hari ini ya, tidak mendapatkan potongan atau diskon gitu. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 hari bayarnya baru mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, diskonnya ini berapa? Berarti 2% dikali total penjualannya, yaitu 15 juta. Itu ya. Nah, karena ini masih pengakuan awal, masih awal pertama kali piutang ini muncul, maka kita hanya perlu mencatat piutang usaha di debit terhadap penjualan di kredit sebesar 15 juta. Gitu. Jadi piutang usahanya berapa terhadap penjualan ya di kredit. Oke, udah itu awal. Nah, kemudian di tanggal 6-nya, tanggal 6 Januari, tadi kan tanggal 4 ya. Sekarang tanggal 6 Januari ada yang namanya retur penjualan. Nah, jadi pembeli itu melakukan retur atau melakukan pengembalian barang dagangan. Misalnya karena cacat produksi atau karena barangnya rusak, jadi barangnya dikembalikan. Atau disebut juga dengan yang namanya retur penjualan. Nah, karena adanya retur ini sebesar 500.000, maka wajib kita catat juga di ayat jurnal. Jadi, retur penjualan di debit sebesar 500.000 terhadap piutang usaha yang berkurang sebesar 500.000 di kredit. Jadi, awalnya kan seharusnya si pembeli ini punya hutang ke kita sebesar 15 juta, ya kan? Nih, di debit. Cuman karena barang yang kita jual itu rusak, sehingga harus dikembalikan oleh pembeli sebesar 500.000, jadi utangnya pembeli itu berkurang sebesar 500.000. Nah, kalau dari sisi kita disebutnya piutang ya. Jadi piutangnya berkurang di kredit sebesar 500.000. Nah, kalau di sini udah ketahuan. Sekarang piutangnya piutangnya kita sekarang ada berapa? Berarti 15 juta tadi di awal dikurangi sama barang yang dikembalikan 500.000. Jadi piutangnya totalnya 14.500.000. Nah, ini ya 14.500.000. Nah, misalnya ini kita lanjut ke transaksi yang berikutnya ya, yang berupa pelunasan dan potongan tunai. 14.500.000 ya, utangnya si pembeli. Nah, misalnya si pembeli ini melunasi atau membayarkan hutangnya ke kita lebih dari 10 hari.
Tapi tetap dalam jangka waktu 30 hari ya. Berarti pembeli kita ini tidak mendapatkan potongan, tidak mendapatkan diskon. Jadi tetap kas yang kita terima tetap 14,5 juta, karena tadi sudah dikurangi retur ya. Dan piutang usaha kita juga berkurang 14,5 juta. Jadi kita sudah tidak punya piutang, pun pembelinya sudah tidak punya utang ke kita, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya si pembeli kita ini bayarnya kurang dari 10 hari, maka pembelinya akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari penjualannya. Ya, jadi 2% dikali 14,5 juta. Bukan dikali 15 juta lagi ya, tapi dikali 14,5 juta, karena tadi kan sudah dikurangi retur, barang kita dikembalikan. Jadi ada potongan 290.000. Nah, potongannya ini ada di debit ya, jangan keliru ditaruh di kredit. Terhadap piutang usaha yang berkurang 14,5 juta. Nah, kas yang kita terima jadi lebih kecil. Yang awalnya tadi 14,5 juta ya, kalau misalnya penuh, tapi karena ada potongan, kita hanya memperoleh 14,210.000 gitu. Oke, udah paham ya untuk transaksi awal piutang sampai diterimanya atau dilunasinya piutang. Oke, lanjut lagi. Ada transaksi penilaian piutang usaha. Nah, biasanya pada akhir periode, pada tanggal 31 Desember, itu biasanya piutang usaha kita itu dinilai. Sisa berapa sih piutang yang belum terbayar, atau adakah kerugian penurunan nilai piutangnya, itu kita hitung. Nih ya, perusahaan harus memperkirakan jumlah atau nilai yang tidak dapat ditagih dan dicatat di debit dengan akun kerugian penurunan nilai piutang usaha dan diakui sebagai beban. Serta kita juga harus mencatat di kredit sebagai akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Nah, jadi seperti yang udah Kakak dan Bu Linda jelaskan sebelumnya, kalau piutang itu memang ada kemungkinan tidak dibayar oleh pembeli kita, entah karena dananya masih belum ada atau alasan lainnya, itu ada kemungkinan tidak dibayarkan. Nah, makanya di akhir periode itu perlu kita hitung. Nih misalnya tanggal 31 Desember saldonya 15 juta. Dan dari jumlah tersebut diperkirakan 1.250.000 itu tidak dapat ditagih. Nah, tinggal kita masukkan ke jurnalnya dengan kerugian sekian, 1.250.000 ini tadi ya, terhadap cadangan penurunan nilai piutang usaha juga 1.250.000. Nah, nanti di laporan posisi keuangan tanggal 31 Desembernya akan berbentuk seperti ini. Jadi dari piutang 15 juta itu ada kemungkinan berupa cadangan penurunan nilai piutang usaha 1.250.000 ini yang tidak tertagih. Makanya dia dikurangi sehingga menghasilkan nilai realisasi bersih. Seperti itu ya. Jadi memang di pertiap akhir periode itu dihitung nilai realisasi bersihnya. Oke, next. Nah, tadi sudah bahas tentang piutang yang ada kemungkinannya itu tidak bisa tertagih atau ada kemungkinannya itu tidak bisa dilunasi oleh pembeli. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan atau penaksiran. Kira-kira berapa sih piutang yang tidak tertagih itu? Nah, itu bisa kita hitung dengan dua metode, yaitu metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Oke, kita bahas dari metode cadangan dulu. Jadi di metode cadangan ini ada dua pendekatan lagi, yaitu pendekatan laba rugi yang taksirannya itu berdasarkan nilai penjualan. Ya, kalau laba rugi berdasarkan penjualan. Kalau pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan neraca, taksiran kerugiannya itu berdasarkan piutang usaha. Gitu. Jadi kalau dari laba rugi berdasarkan penjualan, kalau dari neraca berdasarkan piutang usaha. Oke, kita lihat dari pendekatan laba rugi dulu ya. Kita langsung aja ke contohnya. Misalnya, akhir periode 2015, perusahaan menetapkan penyisihan piutang tak tertagih dengan berdasar pada pengalaman tahun sebelumnya, sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Nah, data terkait penjualan dan piutang dagang adalah sebagai berikut. Jadi penjualan kredit di tahun 2015 itu sebesar 18.600.000 dengan saldo piutang usaha sekian dan ada cadangan kerugian piutang sekian. Nah, kita harus menaksir nih, kira-kira
dari piutang 18.600.000 di tahun 2015 ini, berapa banyak sih yang tidak bisa tertagih? Nah, di sini perusahaan sudah melakukan perkiraan, yaitu sebesar 0,5% dari penjualan kredit yang nggak bisa tertagih. Nah, jadi kita hitung di sini ya, piutang yang tidak bisa tertagih, ini masih kemungkinan ya, yaitu 0,5% dikali penjualan kreditnya, sebesar 18.600.000 ini. Ketemu 93.000. Nah, di sini kita bisa catat kerugian piutang 93.000 terhadap cadangan kerugian piutang 93.000 juga. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, sudah tahu, oh 93.000 nih, yang kemungkinannya tidak bisa tertagih. Nah, selanjutnya kita membuat saldo cadangan kerugian piutang di penyajian laporan keuangan seperti ini. Jadi piutang usaha kita, nilai totalnya 1.250.000. Ini ya, saldo piutang usaha. Kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian piutang sebesar 168.000. Nah, cadangan kerugian piutang 168.000 ini didapat dari cadangan kerugian piutang yang awal 75.000 plus atau ditambah dengan 93.000 yang baru ini, yang barusan kita hitung. Jadi 168.000 dikurangi, ketemu nilai realisasi bersihnya. Seperti itu. Oke, supaya lebih paham lagi terkait pendekatan laba rugi, mungkin kita bisa coba sekalian dengan contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh soal yang ada di modul juga. Nah, ini ya. Oke, coba rekan-rekan kerjakan ya. Kita lihat dulu soalnya. Mungkin kakak bantu review dulu ya. Nih, saldo per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Jadi ada piutang usaha sekian, cadangan kerugian piutang sekian. Dan diketahui pula penjualan tahun 2016 itu 27.500.000. Sama ya seperti di sini penjualannya diketahui. Terus saldo piutangnya juga ada dan cadangan kerugian piutangnya juga ada. Nah, pertanyaannya, buatlah jurnal penyesuaian jika taksiran piutang yang tidak tertagih 2% dari penjualan. Nah, 2% dari penjualan ya. Berarti kita menggunakan pendekatan laba rugi. Karena taksiran kerugiannya berdasarkan penjualan. Dan sajikan akun piutang di laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, cara pengerjaannya persis sama seperti yang ada di modul sebelah kanan ini. Jadi kita hitung dulu persenan yang tidak tertagih itu berapa, dikali penjualan ya, jangan lupa. Setelah itu kita bikin jurnal penyesuaiannya yang ini. Kalau sudah ketemu, seperti instruksi yang ada di soal, kita sajikan akun piutang tersebut di laporan posisi keuangan seperti yang ini. Oke, nah untuk soal yang ini, untuk soal yang nomor 1A, kakak minta mengerjakan dari Sandi dan Andre. Nah, ini couple nih. Sandi dan Andre tolong dikerjakan ya untuk nomor 1A ini. Persis sama yang kakak jelasin barusan di modul sebelah kanan ini. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, ke pendekatan neraca. Nah, kalau di pendekatan neraca ini terhadap piutang. Kalau tadi kan terhadap penjualan. Kalau di pendekatan neraca ini, taksiran kerugiannya itu berdasarkan piutang. Jadi persenannya itu dikalikan saldo piutang. Ini kakak kasih contoh. Misalnya, diketahui piutang usaha dan cadangan kerugian piutangnya sekian. Kemudian perusahaan juga menetapkan piutang tak tertagihnya 4% dari saldo piutang. Berarti nanti penghitungannya 4% dikalikan saldo piutangnya dulu. Yang ada di sini. 12.275. Ketemu. 491. Nah, setelah ketemu, kita hitung besarnya biaya piutang yang tak tertagih. Dengan cara mengurangkan antara 491.000 ini, kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang yang ada di sini. Ya, kurangnya 360.000, ketemu 131. Nah, setelah itu bikin jurnal penyesuaiannya. Kalau sudah, kita bikin laporan posisi keuangannya seperti ini. Nah, jadi piutang usaha tinggal dimasukin, ini 12 juta sekian, cadangan kerugian piutangnya pakai yang ini, yang dikali 4% tadi. Kemudian kita kurangkan dan ketemu nilai realisasi bersih, seperti itu. Nah,
Sama seperti soal yang ada di sebelah kiri, di sini diminta jika taksiran piutang tak tertagihnya 5% dari saldo piutang ya. Nah, maka buatlah jurnal penyesuaiannya. Ini ya, jurnal penyesuaian yang ini. Serta sajikan akun piutang dalam laporan posisi keuangan neraca. Persis sama yang ini. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, soal yang 1B ini, kakak minta pengerjaannya dari Irma dan Gary. Oke, dari Irma dan Gary boleh mengerjakan 1B ya. Caranya sama kok, kayak di modul yang kakak jelasin sebelumnya, yang di sebelah kanan ini. Oke, lanjut. Nah, jadi itu adalah cara gimana kita mentaksir atau memperkirakan kira-kira berapa sih piutang yang tidak tertagih dalam 1 tahun. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau itu tadi ada masih satu metode dari metode cadangan. Nah, sekarang kita coba metode yang kedua, yaitu metode penghapusan langsung. Nah, jadi kalau tadi di metode cadangan itu masih kira-kira berapa ya piutang yang tidak tertagih, seperti itu. Tapi kalau di metode penghapusan langsung, di sini sudah fix piutangnya itu dihapuskan. Biasanya karena perusahaan pembeli ini dinyatakan bangkrut atau pailit dan tidak bisa membayar tagihannya. Nah, itu biasanya dihapuskan secara langsung. Kayak gitu. Misalnya nih, perusahaan menghapus piutang debitur toko bokek sebesar 3 juta karena dinyatakan bankrupt atau bangkrut ya. Jadi jurnalnya kerugian piutang 3 juta, dengan piutang usahanya kita hapuskan. Tadi awalnya kan di debit, sekarang kita taruh di kredit sebesar 3 juta. Jadi piutangnya kita nolkan atau kita hapuskan, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Setelah kita hapuskan, ada kemungkinan nggak sih Kak, si PT atau perusahaan pembeli ini udah bangkit dari kebangkrutannya dan mau membayar piutangnya? Ada kemungkinan seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya transaksi penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Jadi piutang yang tadi udah kita hapus, kita munculkan kembali gara-gara si perusahaan pembeli ini menyatakan kalau dia mau membayar hutang-hutangnya. Oh, aku udah financially stable nih, udah stabil ekonominya, aku mau bayar hutangku yang kemarin. Nah, ini ada bisa kita buat jurnalnya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita munculkan lagi piutang yang sudah kita hapus. Nah, tadi kan udah kita hapus ya, gitu kita munculkan lagi piutangnya. Jadi dianggap si perusahaan pembeli ini masih memiliki hutang terhadap perusahaan kita. Selanjutnya yang kedua, mencatat penerimaan kas. Karena kan tadi katanya mau melunasi ya, berarti kita harus mencatat adanya penerimaan kas. Ya, langsung aja kita lihat contohnya di sini. Nah, misalnya perusahaan menyatakan bahwa CV apes sebesar 1.150.000 itu dihapus karena dinyatakan pailit tanggal 1 Oktober ya. Nah, di sini ada dua metode, ada cadangan sama penghapusan langsung. Kalau di metode cadangan, dia masih dituliskan cadangan kerugian piutang. Tapi kalau di metode penghapusan langsung, ini langsung ditulis kerugian piutang. Seperti itu. Terhadap piutang usaha ya, dua-duanya, karena piutangnya kan dihapus. Jadi ditaruh di kredit sebesar 1.150.000 ini. Nah, kemudian nih, tanggal 25 November, diterima kembali piutang CV Apes yang telah dihapus. Ternyata tanggal 25 November CV Apes bilang, oh aku udah punya duit nih, sekarang udah bisa buat aku lunasi hutang-hutangku. Nah, berarti di transaksi tanggal 25 November ini, ada transaksi penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Tuh. Nih, jadi piutang usaha kita munculkan lagi terhadap cadangan kerugian piutang. Nah, tadi kan piutangnya udah kita hapus nih di kredit. Sekarang kita munculkan lagi di debit. Jadi dianggap si CV apes ini masih punya utang. Dimunculkan lagi terhadap cadangan ya, kalau di metode cadangan. Kalau di metode penghapusan langsung kreditnya kerugian piutang. Oke, udah kita munculkan lagi piutangnya. Dan di tanggal yang sama, tanggal 25 November, si CV Apes ini juga langsung ngasih duitnya. Nih aku bayar.
Nah, otomatis kita dapat duit kan, dapat uang, kas kita bertambah. Nah, kita catat juga di sini. Kas kita bertambah 1.150.000 dan piutangnya kita taruh kredit lagi karena dianggap sudah membayar. Kan sudah melunasi kan, berarti piutangnya hapus, sudah habis sebesar 1.150.000 juga. Begitu pula di metode penghapusan langsung. Seperti itu. Nah, untuk yang di contoh yang B, misal penerimaan kembali piutang CV Apes yang telah dihapus tadi itu terjadi di tahun berikutnya, tanggal 10 Januari 2018. Nah, kalau yang A ini tadi kan masih di 1 tahun yang sama ya, tahun 2017. Kalau CV Apes ini, kalau contoh yang B ini, penerimaan kembalinya itu di tahun berikutnya, di tahun 2018. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Kalau di metode cadangan, caranya masih sama ya. Piutang terhadap cadangan kita munculkan dulu, kemudian kas kita bertambah terhadap piutang. Tapi kalau di metode penghapusan langsung, itu kita langsung catat kas sebesar 1.150.000 terhadap penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Dan ini diakui sebagai pendapatan. Ingat, pendapatan bertambah di kredit ya, sebesar 1.150.000. Itu rekan-rekan. Oke, karena ini udah selesai juga materi piutang usahanya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi kalau mau mengerjakan piutang usaha, jangan lupa ditentukan dulu mau pakai metode yang apa, metode cadangan kah, atau metode penghapusan langsung, seperti itu. Oke, tadi karena sudah ada 2 contoh soal, ini ya tadi yang dikerjakan sama keempat rekan tadi di awal, nomor 1B. Nah, di sini ada contoh lagi nih, soal nomor 3. Ini sudah lebih luas lagi ya mengenai transaksi awal, nih, misalnya menghapus piutang karena perusahaan yang akan bangkrut. Terus ada yang menjual, nah ini baru pertama munculnya piutang. Ini diterima pelunasan. Nah, itu bisa rekan-rekan kerjakan ya. Mulai dari nomor A sampai nomor G aja deh, Kak Papa, sampai nomor huruf G, maaf ya. Oke, mungkin bisa aku tunjuk aja ya. Untuk yang A ini bisa dikerjakan dari Pinky. Yang A dari Pinky. Kemudian yang B ini bisa dikerjakan sama Nevi. Ya, yang B dari Nevi. Kemudian dari yang C ini dikerjakan oleh Syafaat. Kemudian C Syafaat ya. Kemudian yang D ini dikerjakan oleh Alvina. Kemudian yang E dikerjakan oleh siapa yang belum? Dikerjakan oleh Rahmat. Kemudian yang F dikerjakan oleh Vivi. Dan yang G dikerjakan oleh Nabila. Kayaknya pas ya, semuanya kedapatan soal. Oke, gak apa ya, adil semuanya dapat soal semua ya. Iya, ini 8, sama tadi ada 4 ya. Oke, udah selamat mengerjakan ya teman-teman. Nanti hasilnya bisa kita saling sharing aja. Hasil dari teman-teman bisa saling dikumpulkan satu sama lain, terus kita lihat jawabannya benar atau enggak. Oke, sebenarnya sekian dulu penjelasan tentang piutang usaha. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.